Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dr. Haji Muhammad Ali SAGM PDI, belum lama ini diundang oleh Polres Oku untuk menyampaikan tausiah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah di Polres Oku. Dalam sambutannya, Kapolres Oku, AKBP Arif Harsono SIK MH, menyampaikan ucapan terima kasih kepada penceramah dan mengajak seluruh anggota Polri dan jamaah untuk mengambil hikmah dari kisah Isra Mi'raj serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, Muhammad Ali dalam ceramahnya menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, intinya itu. Yang pertama dalam rangka menghibur Rasulullah SAW, yang kedua adalah dalam rangka menerima perintah salat. Hikmah yang ketiga dari Isra Mi'raj itu adalah untuk mengkristalisasi umat. Jadi kelihatan ada yang kafir tambah jauh, ada yang munafik tersendiri mengkristal. Yang munafik itu dia ngomong, kamu percaya tak apa yang disampaikan Rasul Muhammad? Dia semalam ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke langit, belum sampai subuh sudah balik lagi. Percaya tak? Mulai terpengaruh. Tapi ada yang kuat, keimanannya tambah kuat. Itulah salah satu diwakili Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, percaya nggak kamu? Cerita semalam dia ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, dan sebelum subuh dia kembali lagi. Siapa yang bercerita? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, jangankan itu, lebih dari itu pun saya percaya. Semakin mantap keimanannya. Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Kemudian kalau kita berbicara dalam Isra Mi'raj, intinya adalah dalam rangka memperingati ini adalah perintah sholat. Apa sih kandungan hikmah dari sholat itu? Yang pertama, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, hikmah dari sholat. Insya Allah dengan sholat kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri kita sebagai seorang hamba adalah sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kita memproklamirkan diri kepada Allah, kita sebagai seorang hamba. As-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat, dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah merobohkan agama. Jadi tadi pertama kami sampaikan bahwa sholat adalah amal pertama yang diperhitungkan, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa yang sholat, dia akan mendirikan agama, dan terus insya Allah. Nah, yang ketiga, orang yang sholat insya Allah akan dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian di dalam sholat berjamaah itu ada ada konsep dalam persatuan dan kesatuan, kebersamaan. Sama kita, bersatu sama. Saya katakan imam ruku, kita ruku, imam i'tidal, kita i'tidal, imam sujud, kita sujud. Kebersamaan. Satu visi sama untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu visi dan punya visi dan misi untuk memajukan dan menjaga ketertiban, keamanan di wilayah kita di Kabupaten Oku ini. Tidak hanya visi Polres, tapi visi kita semua. Dalam konteks kita sebagai berbangsa dan bernegara. Jadi nilai-nilai sholat ini tetap terus akan selalu lekat dan akan memberikan bias yang baik dalam rangka untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Negara kesatuan ini adalah dimerdekakan, kita semua menyadari dan paham bahwa negara kesatuan Republik Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan memperingati Isra Mi'raj, nilai-nilai sholat itu akan kita memantapkan barisan, bahu-membahu, bersama-sama
kita menjaga, menguatkan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi Indonesia dalam pengertian menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan, menegakkan ketertiban dan kedamaian. Karena negara ini bisa berjalan dengan baik kalau negara aman, tentram dan damai. Di depan itu adalah ada polisi di depannya dalam rangka untuk menjaga ketentraman, kedamaian bagi bangsa dan negara. Peristiwa Isra Mi'raj mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menghibur Rasulullah yang berapa kali mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah menghadap Allah dalam rangka menerima perintah sholat 5 waktu. Yang ketiga, sebagai ujian bagi umat. Sedangkan hikmah sholat adalah yang pertama, dengan sholat kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar apabila nilai-nilai sholat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Serta nilai-nilai sholat, terutama sholat berjamaah, ada nilai penanaman disiplin, patuh kepada pemimpin, serta memberikan pelajaran bagi kita untuk turut serta menjaga persatuan dan kesatuan. Tim Liputan Humas, Kaboko TV, melaporkan.